Ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama Suster Haka. Salam cinta, belas kasih hati Yesus, dan penuh semangat. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa, membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang menjadi pelita dan cahaya bagi hidup kita. Hari ini Sabtu 2 April 2022, bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai dengan 53. Mari kita mulai renungan kita dengan membuat tanda salib kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kadang kita jatuh pada sikap keliru, menilai seseorang dilihat dari apa yang terlihat saja. Kita melihat penampilan luarnya, yang cantik, cakep, tampil modis, tutur katanya manis, dan mempesona lah pokoknya. Padahal belum mengenalnya secara baik. Dan semakin menyakitkan lagi bila kita menjadi mudah berburuk sangka pada orang lain karena pandangan penilaian fisik tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diingatkan melalui sabda Tuhan untuk mendengarkan dengan baik, mengenali dengan baik, tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan, dan untuk memberi penilaian yang tepat dan benar terhadap orang lain atau sesuatu. Kita harus berpikir ulang sebelum memberi komen atau mengambil dan menetapkan keputusan, apalagi hal itu menyangkut orang lain. Sabda Tuhan hari ini juga mengajak kita untuk berani mengakui kebaikan dan apa yang benar dalam diri orang lain, entah itu lewat kesaksian kata-katanya maupun lewat perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam diri setiap orang ada sisi kebaikan dan kebenaran yang terpancar dalam hidupnya.
meskipun itu kecil dan kadang tampak samar-samar. Dalam bacaan tadi disampaikan, beberapa orang yang mendengarkan pengajaran Yesus mengakui, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Ungkapan ini merupakan ungkapan iman, pengakuan iman yang dimulai dari ketersentuhan rasa kagum akan pribadi Yesus. Dan kebenaran ini mereka wartakan dan suarakan bahwa Yesus sungguh Nabi Agung, utusan Allah, penggenapan janji Allah, juru selamat yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita dapat belajar dari sabda Tuhan hari ini untuk lebih banyak mendengarkan, melihat kedalaman daripada penampilan luar, dan mengakui kebaikan serta kebenaran yang sesungguhnya benar. Dengan demikian, kita menjalankan tugas kenabian, yakni menyuarakan kebenaran dalam kehidupan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, agar kami mampu menghayati hidup sebagai murid-murid Yesus Putra-Mu dengan tulus, suci, dan rendah hati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat HK yang terkasih, selamat berakhir pekan. Mari kita jalani hari ini dengan sukacita, tulus, suci, dan rendah hati. Tuhan memberkati.